Jemaat Tuhan, selamat malam. Salam sehat bagi kita semua. Damai sejahtera Allah beserta kita di tengah-tengah situasi Indonesia dan dunia yang masih dilanda pandemi coronavirus ini. Meskipun tahun ini kembali kita harus merayakan Minggu Sengsara di rumah masing-masing bersama keluarga, teman, atau seorang diri saja, biarlah kita tetap menghayati penderitaan dan pengorbanan Kristus bagi kita. Kamis Putih adalah satu Trihari Paskah. Perayaan Kamis Putih mengingat hayati perayaan Paskah Yahudi yang Tuhan Yesus lakukan bersama para murid sebelum Ia menderita. Di perayaan itu, Tuhan Yesus mengajar para murid tentang saling mengasihi dan memberi teladan sebagai hamba dengan cara membasuh kaki para muridnya. Walaupun Kristus adalah Tuhan, namun Ia berkenan merendahkan dirinya menjadi hamba. Sesudah itu, mereka makan bersama. Ia melayani mereka dengan memberi makna baru bagi Paskah Yahudi. Roti dan cawan berisi anggur yang Ia berikan adalah lambang tubuh dan darahnya yang diserahkan bagi banyak orang. Perjamuan malam terakhir itulah yang kita peringati dalam perjamuan kudus di Jumat Agung. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk merayakannya, agar kita semakin mampu merendahkan diri seperti Kristus, serta saling mengasihi dan saling melayani sebagai hamba. Jemaat, mari kita berdiri dan menyanyi. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur karena pemeliharaan dan bimbingan-Mu, kami sekeluarga dapat memasuki hari Kamis Putih. Kami mengakui kefanaan dan kerapuhan diri, sehingga melakukan kesalahan dan dosa. Kami sombong dan angkuh, merasa diri benar, pendendam, tidak mau mengampuni sesama.
Ampunilah kami ya Tuhan. Saat ini kami semua kembali datang beribadah, memuji, menyembah dan berdoa, serta ingin mendengar dan menghayati firman-Mu. Berilah kami hikmat-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan mau melakukan dalam sikap, tutur, dan tindakan kami sehari-hari. Bahwa tidak ada kata terlambat bagi orang yang bertobat untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 dibaca secara bergantian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Gereja merayakan Kamis Putih untuk mengingat hayati peristiwa malam terakhir sebelum Tuhan Yesus menderita dan mati. Gereja merayakan Kamis Putih karena inilah juga kerinduan Tuhan Yesus. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Di dalam perayaan itu, Kristus membasuh kaki para murid-Nya sebagai teladan kehambaan. Inilah disampaikan oleh Rasul Paulus. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tangisi dosamu,
kayu salib. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, Engkau tuntun langkah kehidupan kami hari demi hari. Masa-masa penuh dengan pergumulan, Engkau mampukan kami hadapi dan kami lewati. Begitupun juga di malam hari ini ya Bapa, ketika kami baik pribadi, keluarga, dan sebagai persekutuan jemaat Tuhan, kami mengingat dan merayakan Kamis Putih untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kami akan menghayati firman-Mu dan memahami makna dari perayaan ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk memperoleh hikmat yang daripada Roh Kudus, sehingga kami dapat menghayati maknanya. Ya Tuhan, bersabdalah, kami umat-Mu mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yohanes atau Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian tertulis. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini sebagai umat Tuhan, kita merayakan Hari Kamis Putih. Makna dari perayaan Kamis Putih itu tadi telah dijelaskan dan kita mengerti apa maksudnya, yaitu masa atau hari di mana kita sebagai umat Tuhan mengingat kembali peristiwa malam terakhir sebelum esok hari Tuhan Yesus disalibkan. Peristiwa Kamis Putih yang oleh gereja kemudian ini dirayakan sebagai peristiwa yang amat sangat penting. Karena disitulah Tuhan Yesus memberikan perintahnya baik kepada murid-muridnya dan juga tentunya kepada kita semua. Apa perintah itu? Perintahnya yaitu supaya kita sebagai umat ciptaan Tuhan harus saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus akui ataupun tidak bahwa perintah untuk mengasihi ini amat sangat mudah kita ucapkan, tetapi begitu sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak faktor yang melatar belakangi mengapa ini menjadi suatu perintah yang amat sangat sulit. Pertama, karena kita adalah manusia yang penuh dengan kedagingan. Dalam kedagingan itu ada banyak sikap-sikap buruk kita. Keangkuhan salah satunya. Kita enggan untuk mengakui bahwa orang lain juga penting dalam kehidupan kita. Yang lebih cenderung kita melihat pada diri kita sendiri dan menganggap bahwa diri kita lebih hebat, lebih daripada yang lain. Sehingga untuk mengasihi itu menjadi perkara yang begitu sulit untuk kita lakukan. Terbukti bahwa dalam sejarah kehidupan manusia di dunia ini, akibat dari betapa sulitnya mengasihi sesama itu, sehingga muncul berbagai peristiwa, berbagai tindakan dan perbuatan manusia yang ingin supaya hanya dirinya lah yang hebat, dirinya lah yang kuat, dirinya lah yang utama, dan orang lain harus menjadi tersisih, tersingkir, bahkan bila mungkin mereka tidak ada supaya tidak ada saingan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, perintah untuk saling mengasihi ini menjadi sangat penting untuk kembali kita ingatkan ketika kita merayakan Kamis Putih ini. Betapa pentingnya perintah ini mengingat bahwa ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid, banyak pengajaran yang disampaikannya yang berintikan pada kasih. Dan masa atau waktu di mana kebersamaan Yesus sebagai guru, sebagai Mesias yang ada bersama dengan para murid akan ada pada titik di mana Yesus kemudian disalibkan, kemudian mati, dan 3 hari kemudian ia bangkit. Perintah ini dengan tegas dikatakan oleh Tuhan Yesus menggambarkan hubungannya dengan Bapa. Dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Kasih itu kemudian berdampak pada
supaya manusia tinggal tetap di dalam kasih itu. Sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa jika kita menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, maka sikap perilaku hidup kita juga harus mencerminkan seperti perintah yang Tuhan Yesus ingatkan kembali kepada kita pada peringatan Kamis Putih ini. Tuhan Yesus menegaskan bahwa semua itu dikatakan kepada kita sekalian supaya sukacita Tuhan di dalam kita semakin penuh. Sukacita itu menjadi penuh dalam arti bahwa Tuhan Yesus memandang pengajarannya bukan hanya sekadar ucapan, bukan sekadar pada kata-kata yang hanya dipahami oleh manusia menjadi sebuah kata-kata yang indah, tetapi juga bermakna perintah yang artinya harus dilakukan. Sebagai pengikut Kristus, jati diri kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Nah, kasih itu jangan hanya sekadar pada perkataan, tapi harus diwujudkan. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Teladan Yesus Kristus telah ditunjukkan kepada kita. Bagaimana ia mengasihi murid-muridnya, bagaimana ia mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang lumpuh, yang buta, yang bisu, yang dirasuki oleh kuasa jahat. Semua orang-orang itu yang dijumpai oleh Yesus dalam karya layannya bersama para murid adalah menggambarkan, itulah fakta hidup manusia. Kita butuh kelepasan dari segala belenggu-belenggu yang membuat kita tidak mampu untuk melihat dan menjangkau kasih Tuhan itu. Dan pada hari ini ketika kita bersama-sama, baik pribadi, keluarga, sebagai umat Tuhan dalam sebuah persekutuan, kita diingatkan, sudahkah kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita tanpa syarat, tanpa melihat siapa kita yang adalah orang yang berdosa. Kita harus jujur akui, seringkali kita melihat, seringkali kita mewujudkan kasih kepada sesama, tentu dengan syarat. Syaratnya adalah kalau dia mengasihi kita, maka kita juga akan berbuat yang sama. Kalau dia berbuat kepada kita dengan baik, kita juga akan membalasnya dengan kebaikan. Tetapi mampukah kita ketika orang lain berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, tapi kita tetap mengasihinya? Perintah yang Tuhan Yesus katakan di masa atau di saat di mana dia sendiri akan menunjukkan kasihnya itu ketika kemudian ia disalibkan. Yesus tidak hanya berucap lewat kata-katanya, tetapi dia buktikan kepada orang-orang yang sudah membelenggunya, kemudian menyalibkannya. Ia membuktikan itu, bagaimana peristiwa penyalibannya menjadi pembelajaran yang amat penting buat kita. Terlebih di tengah-tengah kehidupan kita masa kini, Ibu Bapak, di masa-masa sulit seperti masa pandemi saat ini. Keterpurukan kita bukan hanya soal kesehatan yang terancam, tapi juga kondisi perekonomian kita. Tidak sedikit perusahaan yang kemudian mem-PHK-kan karyawannya atau merumahkan karyawannya. Usaha-usaha yang gulung tikar karena tidak ada lagi, atau pelanggan-pelanggan lebih banyak menghemat sedemikian rupa karena kondisi memang sedang sulit.
dan berbagai bidang usaha pun mengalami dampak yang luar biasa. Hal ini juga mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini mungkin juga kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Keterancaman atas kondisi finansial kita, keterancaman atas kondisi kesehatan karena pandemi yang merebak di mana-mana. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jikalau kita saling mengasihi, maka kondisi ini mungkin masih kita harus hadapi. Kesulitan, tantangan, dan pergumulan masih akan kita hadapi. Tetapi kita tidak lagi berpikiran sebagai orang-orang yang egois, bahwa hanya diri kita yang membutuhkan kelepasan, tetapi juga semua orang. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa merasakan, menikmati keleluasaan hidup di atas tantangan yang tetap ada, yaitu ketika kita saling mengasihi, ketika kita mau saling peduli, ketika kita mau saling menyadari siapa kita. Kita butuh orang lain untuk saling mengisi ruang-ruang kosong dalam kehidupan kita. Disitulah lengkaplah sukacita seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita semua, hubungan antara kita dengan Tuhan Yesus itu amat sangat dekat, karena tidak ada yang rahasia, tidak ada yang misteri. Tuhan Yesus telah ajarkan itu kepada kita lewat firman-Nya. Tujuannya adalah supaya manusia beroleh pengetahuan bagaimana kita harus mengisi kehidupan ini, agar kita boleh berkenan kepada Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Gambaran yang begitu mengungkapkan kedekatan kita dengan Allah. Kedekatan itu boleh terjalin karena Tuhan Allah begitu mengasihi kita. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Itu menggambarkan bahwa sedemikian besarnya kasih Allah kepada manusia. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, seperti di awal tadi dikatakan bahwa perintah ini bukan sekadar tentang kalimat-kalimat yang disampaikan Yesus kepada kita, tapi lebih kepada perintah yang harus kita lakukan. Inti dari perintah itu adalah supaya kita mengasihi seorang akan yang lain. Oleh sebab itu, marilah ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita terapkan kasih itu dalam kehidupan kita tanpa syarat apapun. Di tengah tantangan yang sama kita hadapi sebagai umat manusia di dunia ini, kita bisa kuat menghadapi, kita bisa bertahan di tengah kondisi berat ini, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi juga ada peran orang-orang di sekitar kita. Dan di situ ada kuasa Tuhan yang menggerakkan. Marilah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih besar di antara kita. Kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka marilah kita juga bertolong-tolongan senantiasa dalam ketulusan
yang murni. Biar firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, baik pribadi dan keluarga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Yesus mengajarkan kita bagaimana selalu berkomunikasi dengan Allah untuk menggenapi misinya. Dari teladannya kita dapat meyakini bahwa Dia akan berdoa terlebih dahulu. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa bagi orang-orang yang sedang dalam kelemahan fisik karena buta, lumpuh, sakit menahun. Mereka yang terkena penyakit-penyakit kronis seperti kanker dan lain-lain, juga yang kehilangan kekebalan tubuh. Mari berdoa, kita bersatu hati. Tuhan Allah, Engkau datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Kehadiran-Mu mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana kami harus hidup dalam kasih, sehingga tertopanglah kehidupan manusia yang di dalam perjalanan hidup manusia ada masa-masa susah, masa-masa penuh dengan pergumulan, baik karena sakit, penyakit, ataupun karena hal-hal yang lain. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik oleh karena sakit, penyakit, atau hal yang lain. Kami doakan mereka yang mengalami kondisi yang berat karena buta, lumpuh, yang sakit menahun. Tuhan, mampukan mereka untuk dapat menjalani hari kehidupan mereka dengan menerima kenyataan kondisi mereka yang buta, lumpuh, bahkan juga sakit yang menahun. Kuatkanlah saudara-saudara kami ini, agar dengan ketabahan dan keyakinan akan kuasa Tuhan yang juga pasti mengasihi mereka, mereka boleh bertahan dalam keadaan mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang terkena berbagai macam penyakit kronis, seperti penyakit kanker, penyakit kehilangan kekebalan tubuh, sehingga rentan terpapar oleh berbagai macam virus penyakit.
Kami doakan mereka juga yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar oleh COVID-19, ataupun saudara kami yang harus menjalani masa-masa kelemahan tubuh mereka, bahkan dalam kondisi kritis di ruang-ruang ICU. Kami topang mereka dalam doa kami saat ini ya Bapa. Kuatkan mereka dalam menghadapi proses yang harus mereka tempuh demi untuk mendapatkan kesembuhan. Tolonglah ya Tuhan, walau jalan berat, walau perjuangan yang berat harus mereka tempuh, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga kesembuhan dari penyakit-penyakit ini akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk mereka yang mengalami kekerasan, mereka yang ditolak karena keberadaannya dan dihina, disakiti, yang terluka lahir dan batin. Ya Bapa yang Maha Kasih, berbagai kondisi mewarnai kehidupan manusia, satu dan lain berbeda dengan keadaannya. Tuhan, mampukanlah bagi saudara-saudara kami yang mengalami kekerasan, baik fisik maupun mental. Kuatkan, tabahkanlah mereka, sehingga di tengah kondisi hidup yang menghimpit akibat kekerasan, mereka akan beroleh kelepasan. Biarlah ya Tuhan, kekerasan tidak pernah akan dialami oleh siapapun, baik kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan yang terjadi dimanapun di dunia ini Tuhan. Janganlah membiarkan orang-orang yang dengan sekehendak hatinya berbuat semena-mena kepada sesamanya. Apakah itu yang terjadi di dalam rumah tangga ataupun di tempat-tempat yang lain. Tuhan, berikanlah kesadaran untuk saling menjalani kehidupan dengan penuh kasih. Kami doakan ya Tuhan, mereka yang ditolak di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah lingkupnya dimanapun ia berada oleh karena keberadaannya yang mungkin berbeda dengan yang lain, yang mungkin karena satu dan lain hal dia tidak sama dengan orang-orang kebanyakan sehingga ia ditolak. Tuhan, kuatkanlah saudara-saudara kami di tengah kondisi ini, serta sadarkanlah orang-orang yang melakukan penolakan itu kepada sesamanya, karena sesungguhnya Tuhan tetap memiliki rancangan yang indah bagi setiap orang apapun keberadaannya. Kami mendoakan orang-orang yang sering mengalami penghinaan dari sesamanya, disakiti, yang terluka lahir dan batinnya. Tuhan, mampukan mereka untuk terus kuat
terus tabah sambil ia menjaga supaya akibat kondisi-kondisi itu dia tidak semakin terpuruk, tetapi dia tetap teguh karena Tuhan pasti akan mengubah keadaan. Dan juga bagi orang-orang yang melakukan itu, sadarkanlah Tuhan, sehingga hidup manusia semakin indah karena dilandasi seperti Tuhan Yesus mengasihi manusia. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan segala pergumulan umat manusia di dunia ini, supaya kehidupan kami berlandaskan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi semua orang. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dengar dan sambutlah Tuhan, agar apa yang terjadi dalam hidup kami adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Semua yang diberkati dengan firman dalam persekutuan kasih dan menikmati perjumpaan dengan Allah, nyatakanlah syukur dan memberikan persembahan syukurnya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
Pada perjamuan malam terakhir dengan para murid, Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Tetapi ia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Jamuan kasih yang kita lakukan adalah wujud persekutuan kita sekeluarga dengan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Roti dan anggur atau ubi dan teh yang kita nikmati dalam jamuan ini adalah juga lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang diserahkan untuk keselamatan banyak orang. Seperti tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber hidup. Dari tangan-Mu kami memperoleh kekuatan dan kesehatan, serta jalan untuk berusaha dan bekerja. Engkau jugalah yang membuat usaha kami berhasil di tengah situasi yang masih sulit ini. Kami juga berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas makanan dan minuman yang telah Kau sediakan bagi kami. Kepada-Mu kami memberi persembahan sebagai tanda penyerahan hidup seutuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini agar digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sudah boleh menikmati kebersamaan kita lewat ibadah kita, baik pribadi, keluarga kita. Marilah kita lanjutkan karya hidup kita agar
kasih yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan melalui kesaksian hidup kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kamu sekalian, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun persekutuan, saat ini sampai kekal selama-lamanya.